Orang Yahudi mempunyai kebiasaan untuk beribadah di Yerusalem 3 kali dalam setahun. Kebiasaan ini diatur di dalam Torah. Ulangan pukul 16:16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Mereka, orang Yahudi, akan datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah pada saat 1. Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang terjadi bersamaan dengan Pesah, pada tanggal 15 Nisan 2. Hari Raya 7 Minggu pada tanggal 6 Sivan, disebut juga Safaut 3. Hari Raya Pondok Daun pada tanggal 15 Tisri, disebut juga Sukot. Pada saat Roh Kudus turun di Yerusalem, peristiwa itu terjadi tepat pada hari ke-50. Itulah sebabnya disebut dengan Pentekos. Bahasa Yunani menyebutnya Pentekoste. Pentekoste. Kata ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Pentakosta atau Pantekosta. Saya ingin menyebutkan ini supaya Anda tidak dibingungkan, bahwa hari turunnya Roh Kudus adalah hari Pentakosta atau Pantekosta, bukan hari gereja Pantekosta, dan tidak ada hubungan dengan hari orang berbahasa roh atau hari orang berdoa 10 hari. Mengapa disebut hari ke-50? Hari ini adalah hari ke-50 sejak hari pertama 15 Nisan atau Hari Raya Pesah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Allah sengaja memakai hari ke-50 ini sebagai momentum di mana Roh Kudus turun. Kita bisa melihat situasi di Yerusalem sebelum turunnya Roh Kudus. 1. Di Yerusalem ada begitu banyak orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang untuk merayakan Pesah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi pada tanggal 15 Nisan di Yerusalem. 2. Orang-orang Yahudi yang mengikuti festival tahunan tersebut tetap tinggal di Yerusalem sampai pada hari ke-50 oleh karena masih ada perayaan Safaut. Mereka tidak pulang karena 2 hari raya tersebut berdekatan. Kelompok Ortodoks Yahudi percaya bahwa Allah juga menurunkan Torah di Bukit Sinai pada tanggal 6 Sivan, yaitu di saat hari Safaut. Mari kita lihat catatan tabib Lukas, Kisah Para Rasul 2:1-2. 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Keterangan dari ayat ini, orang percaya berkumpul di hari Pentakosta. Berkumpul di mana? Kebanyakan kita mengerti bahwa murid-murid Yesus ini berkumpul di loteng rumah di Yerusalem. Tetapi saya mempunyai pendapat lain. Murid-murid Yesus bukan berkumpul di loteng Yerusalem. Murid-murid Yesus sebagai orang Yahudi taat kepada Torah, maka mereka berkumpul di satu tempat, yaitu di Bait Allah untuk merayakan hari Safaut, 6 Sivan. Selain mereka memperingati Safaut sebagai perintah Tuhan, Ulangan pukul 16:16, mereka juga merayakan hari turunnya Torah kepada Musa dan orang Yahudi yang juga jatuh pada tanggal 6 Sivan. Informasi yang saya sampaikan bisa di-cross-check dengan ayat ini, Kisah Para Rasul 2:5-6. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri ketika Roh Kudus turun pada hari Safaut, yaitu pada tanggal 6 Sivan. Peristiwa itu disaksikan oleh semua orang dari segala bangsa yang saat itu ada di Yerusalem, orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia yang datang ke Yerusalem. Apa tanda ketika Roh Kudus turun pada hari Safaut? 1. Angin bertiup kencang sekali di Yerusalem. 2. Lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala murid-murid. Siapa yang melihat dan menyaksikan tanda-tanda ini? Selain para rasul dan para murid, peristiwa ini disaksikan juga oleh semua orang dari segala bangsa yang saat itu sedang merayakan Safaut di Yerusalem. Roh Kudus atau pribadi Allah yang ketiga memulai pelayanannya tidak diam-diam, tetapi dimulai dengan peristiwa yang sangat signifikan. Ini untuk menunjukkan bahwa sebuah masa baru telah dimulai, yaitu masa Roh Kudus dan masa gereja, masa kasih karunia Tuhan. Masa kasih karunia Tuhan ditandai dengan bertobatnya 3.000 orang sebagai buah sulung gereja. Murid-murid diberikan kemampuan untuk berbahasa asing sehingga mereka bisa menyampaikan saund doktrin secara efektif kepada berbagai macam manusia yang pada waktu itu datang ke Yerusalem.
Catatan sejarawan Josephus seperti ini, bahwa populasi penduduk di Yerusalem menjadi membengkak pada saat Pentakosta karena peziarah orang Yahudi datang dari berbagai tempat di luar Yerusalem. War 1:253, cf. 2 Macabis 12:31,32. Catatan tabib Lukas seperti ini. Kisah Para Rasul 2:9-11, 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bagian penting pada hari Pentakosta, 1. Roh Kudus turun dari sorga mendiami hidup orang percaya. 2. Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk melakukan amanat agung, teaching and mentoring, kepada semua bangsa, Pasketisai. 3. Roh Kudus turun dari sorga dengan tanda-tanda yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Apakah peristiwa Pentakosta bisa diduplikasi atau di-copy-paste? Tentu tidak. Sejak peristiwa Safaut tanggal 6 Sivan sesudah kenaikan Yesus ke surga, maka Roh Kudus turun ke dunia ini berdiam di dalam hidup setiap orang percaya. Yohanes pukul 14:17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus memberikan saun doktrinnya bahwa kita akan mengenal Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan diam di dalam kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita amanat agung yang besar, yaitu Mateus Tasetne, memuridkan semua bangsa. Amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk kita. Amanat agung adalah perintah yang harus dilakukan oleh setiap murid Yesus, murid saun doktrin. Untuk melengkapi amanat agung, maka Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sudah turun pada hari Safaut 6 Sivan, yaitu 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, apakah kita telah melakukan amanat agung, teaching and mentoring? Apakah kita telah menjadi murid sebelum kita melakukan Mateus? Seseorang tidak akan pernah memuridkan orang lain apabila dia belum pernah duduk menjadi murid. Para Rasul telah belajar dari Yesus selama 3,5 tahun. Di dalam hidup kita telah menerima Roh Kudus oleh karena penebusan Yesus di kayu salib. Lalu mengapa kita hanya berdiam diri saja? Jadilah murid, dan setelah kemampuanmu bertambah maka engkau bisa memuridkan orang lain. Amanat agung yang Tuhan Yesus berikan adalah agar kita meneruskan semua hal, meneruskan saun doktrin yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada para rasul selama Dia hidup di bumi ini. Saun doktrin adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.